warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi nih bersama aku Farel di acara Esamu Podcast. Kali ini mengusung tema investasikan keahlian sebagai modal masa depan bersama Ibu Sarwini. Baik teman-teman, tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Esamu Mojolaban dan tekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dan menyaksikan acara Esamu Podcast pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng yang menjadi sponsorship di acara Esamu Podcast pada pagi hari ini. Oke, langsung kita mulai saja ya. Di sebelahku sekarang sudah ada Ibu Sarwini yang akan membagikan pengalaman beliau selama berwirausaha dan tentu saja akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Oke teman-teman, mari kita sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Bu hari ini? Baik. Jadi kita ini langsung bincang saja ya Bu. Yang pertama, kalau boleh tahu gimana nih cerita dan sejarah yang melatar belakangi Ibu bisa menjadi wirausahawan sampai seperti sekarang? Apa sudah ada cita-cita dari kecil atau gimana nih ceritanya? Ya kalau ditanya masalah usaha ini, sebenarnya aku usahanya bukan ini ya Mas. Usahaku sablon di Bali. Karena berhubung kemarin ada corona ya, sebelumnya itu memang udah ada kendala. Makanya saya kalau di rumah mau melamar kerjaan apa kan belum tentu orang mau menerima saya ya. Saya ya punya inisiatif mau bikin anyaman-anyaman itu. Kalau awal-awalnya memang juga susah Mas. Susahnya kita belum tahu sama sekali, nggak ada yang ngajari sama sekali ya. Kita memang lihat-lihat gini kok mungkin kedepannya mungkin lebih bagus atau bagaimana. Saya akan coba ternyata juga ada hasilnya. Apalagi yang untuk nama usaha Ibu saat ini apa ya? Berkah Plastik. Kalau boleh tahu tuh apa rasanya Ibu memilih berwirausaha Berkah Plastik ini gitu? Kalau saya milih usaha ini, saya ingin mengembangkan kreatif ya, kreatifnya Bapak atau saya senang sekali lihat model-model gini. Saya di samping itu kan barang misalnya nggak laku sehari 2 hari, seminggu 2 minggu barang nggak busuk, tetap masih bagus. Kita kan misalnya awal-awal berusaha ini kan nggak tentu ya Mas sekaligus langsung sukses langsung ini enggak. Misalnya saya kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan memang belum ada pembeli, belum ada gini, tapi kita berusaha terus, coba kita usaha, bikin kreatif, bikin model segala macam. Ternyata lama-lama juga banyak yang seneng, banyak yang suka. Soalnya ini semua orang kayaknya memerlukan ya alat-alat ini. Di samping itu awet juga bahannya, nggak gampang rusak, nggak gampang rapuh. Memang bahannya bagus, tapi kalau yang untuk ekspor, kalau yang untuk lokal memang cepat rusak gitu. Dalam menjalankan wirausaha ini tuh dari keputusan Ibu sendiri atau atas dorongan orang lain nih? Ya kalau masalah usaha sebenarnya kita sendiri ingin sekali menciptakan pekerjaan, bukan saya nyari kerjaan, menciptakan pekerjaan ya. Kalau kita ngajari anak-anak yang kepingin tahu, kepingin bisa, jadi pengalaman saya nggak tak pakai sendiri. Semua orang yang ingin tahu, ingin belajar tak ajari semua. Kira-kira kapan usaha ini dimulai? Kalau ini aku mulai masih anakku SMA kelas 1 ya, sampai kuliah lulus, jadi sekitar berapa ya? Sekitar 8 tahunan. Kalau yang ini, kalau yang sablon lama, aku di Bali udah hampir 20 tahun. Bisa cukup lama ya? Iya, di Bali hampir 20 tahun. Bisa diceritakan Ibu, bagaimana perkembangan usaha Ibu itu dari awal sampai sekarang? Jadi kayak seperti lika ibunya, suka dukanya dalam menjalankan usaha Ibu gitu. Kalau yang usaha ini ya yang ditanyakan, usaha yang plastik ini suka dukanya ya awal-awal kita nggak ada yang ngajari, banyak yang rusak. Memang kita perlu pengorbanan.
memerlukan modal, memerlukan biaya banyak, tapi lama-lama juga dapat untungnya, dapat hasilnya. Terus strategi pemasaran yang Ibu pakai itu bagaimana? Pemasaran? Iya. Kalau pemasaran, kalau kita ya di luar juga ada Mas, sampai di Bali, di Jakarta. Kalau yang banyak mayoritas ya lingkungan semua, banyak yang di sekolah-sekolah itu yang banyak memerlukan untuk pot, untuk tempat sampah, terus segala macam itu yang banyak di sekolah. Kalau order itu banyak di sekolah, ini sekeliling hampir mesin semua. Untuk target konsumennya itu diperuntukkan untuk kalangan siapa saja? Maksudnya saling gimana? Jadi kayak produk ini diperuntukkan untuk kalangan usia menengah atau bagaimana? Ya kalau ini gitu loh Mas, ya untuk masyarakat semua, kayaknya memerlukan semua. Bahan-bahan ini memang masyarakat memerlukan semua. Ini soalnya bisa dipakai segala macam, untuk di dapur juga bisa, di tempat sampah juga bisa, untuk bahan-bahan nyimpan bahan-bahan itu juga bisa. Jadi kayaknya semua orang memerlukan, kadang-kadang cuma orang belum tahu gitu. Belum tahu manfaatnya untuk apa. Kadang ada orang datang tanya, Bu ini penggunaannya untuk apa. Kadang orang Jakarta, orang mana kan sering lewat ke gitu nanya gini, ternyata juga seneng gitu. Ya, sekarang dari segi bahan nih, jadi bahan yang dipakai Ibu tuh dalam membuat produk itu apa saja? Bahannya ya khusus itu aja Mas. Cuma itu sebenarnya kan bahannya itu bahan bekas ya. Bahan bekas sebenarnya nggak bisa begini Mas. Itu makanya kita memanfaatkan barang-barang bekas supaya bisa dipakai, ya kan, bisa berguna untuk siapapun. Ternyata hasil juga. Lalu bagaimana cara Ibu menjaga kualitas produk Ibu agar tetap konsisten dalam menjaga kualitasnya? Kalau menjaga produk ya kita harus ini Mas, harus misalnya dijaga kualitasnya lebih bagus, lebih halus. Orang misalnya beli sekali ya Mas, oh iya aku beli di sana kok kurang bagus ya. Kalau beli di tempat berkah plastik ini kok bagus, kok kuat. Jadi kita harus menjaga Mas, menjaga kualitasnya bagaimana supaya dipakainya awet, nggak gampang rusak kan gitu. Jadi kan di era sekarang tuh persaingan antara wirausahawan itu juga sengit ya Bu. Nah itu bagaimana Ibu itu menentukan harga jual dengan pertimbangan itu sekarang banyak pesaing di antara wirausahawan? Kalau saya masalah pesaing nggak begitu gini ya Mas. Soalnya kalau kita kreatifnya lebih banyak, lebih bagus, walaupun saingannya banyak nggak mungkin kita terkalahkan. Jadi kekreatifan itu menentukan harga jual. Iya, kalau misalnya kita kreatif, ini lebih bagus, itu walaupun saingannya banyak nggak mungkin kita terkalahkan. Tetap aja kita masih berjalan. Dalam menjalankan usaha yang Ibu jalani sekarang tuh ada nggak kendala yang pernah dialami atau masalah? Kendalanya apa saja ya? Kalau kendalanya bahan-bahannya itu Mas, kita beli kan nggak bisa nengok satu persatu. Bahannya itu terbentuk udah dibungkus dari karung, itu kan nggak bisa dibuka. Kadang-kadang kita ngambil 1 ton, 2 ton ternyata nggak bisa dipakai. Kadang rusak, kadang ada pecah-pecah itu. Makanya kita nggak bisa pilih satu persatu. Itu pun belinya kan nggak bisa ditunggu langsung loh Mas. Itu kan dari perusahaan besar itu. Itu kan udah di-booking sama orang lain kayaknya. Jadi kita melalui jalan yang ngambil di situlah pokoknya gitu. Jadi kadang-kadang kendalanya yaitu kalau pas dapat bahannya bagus, dikerjain juga bagus, lancar. Tapi kalau kendalanya bahannya rusak, jelek ya kendalanya itu. Ruginya misalnya di situ. Tapi kalau masalah rugi nggak rugi banyak sih enggak. Walaupun sejelek apapun masih kita bisa digunakan. Misalnya sebenarnya harus bahan yang besar, kita makainya untuk yang kecil-kecil gitu. Nah, dari masalah atau kendala tadi itu bagaimana solusi atau cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Kalau masalah itu udah kembali dari kreatif ya. Ini barang yang sudah nggak bisa dipakai, kalau kita pintar-pintar apapun bisa kita gunakan. Jadi nggak ada misalnya ini gagal, nggak bisa ini saya rugi enggak. Jadi kita kreatif aja. Oh iya ini untuk ini bisa gitu. Jadi bahan sekecil apapun sebenarnya bisa digunakan. Jadi bahan sekecil apapun selagi ada potensinya kan gitu. Yang penting kita kreatif, tahu ini, oh iya ternyata ini bisa dimanfaatkan untuk ini, untuk itu.
dalam menjalankan usaha ini kan udah lama ya Bu. Nah, support terbesar Ibu itu dalam menjalankan usaha ini agar tetap semangat tuh siapa ya kalau boleh tahu? Ya kalau usaha tetap semangat itu kalau pembelinya banyak kan mesti semangat Mas. Iya kalau pengunjungnya banyak, pembelinya banyak, pesanan banyak, walaupun kita lelah nggak lelah kan. Kita jalannya dengan happy gitu ya. Kalau namanya orang kerja, kalau kita seneng sampai kapan tetap seneng Mas. Tapi kalau pekerjaan kita udah nggak seneng dari dulu, itu mungkin putus di jalan. Tapi kalau saya, Bapak itu memang senang, kreatif, bikin segala macam itu senang. Seperti ada pepatah yang mengatakan tuh pekerjaan terbaik itu adalah hobi yang digaji ya. Iya. Kalau untuk saya itu ya sebenarnya ini Mas ya. Yang penting bagi anak-anak semua ya. Misalnya kalau ingin berusaha mau bagaimanapun yang penting kita tekun niat, itu yang penting pokok itu. Jadi misalnya anak-anak sekolah kan belum tentu langsung dapat kerjaan sih, tidak mungkin ya. Anak orang kuliah aja kan belum tentu kita langsung dapat pekerjaan. Kalau misalnya gitu diambil, wah pakai sambil dulu di rumah, nanti kapan-kapan kita dapat kerjaan kan kita udah punya bekal, punya sanggup. Itu pun biaya nggak terlalu banyak Mas. Kalau memang kita minat kerjaan itu modal sedikit pun bisa jalan. Ya kan, sebelum kita menunggu pekerjaan atau bagaimana kan kita bisa ngelola di rumah sambil kreatif kita, oh ya nyoba ini, itu pun juga bisa. Lalu untuk modal awal Ibu dalam memulai usaha ini berapa ya? Kalau awal-awal modal soalnya ini kan gini ya Mas, dipakai alat yang manual juga bisa, dipakai alat yang lebih cepat, pakai mesin segala macam bisa. Kalau pakai mesin itu, mesin potong itu aja harganya kemarin kayak nggak salah 45 juta ya untuk motong. Misalnya ada 1 janur itu dikecil-kecilin jadi 2 atau 3, itu sebenarnya ada alat itu tinggal masuk ke serat itu. Tapi kan kita bisa pakai manual misalnya, untuk ini bisa ngapain kan kita beli alat yang mahal-mahal kan gitu. Jadi kan kita menyesuaikan, kalau misalnya pembeli banyak, ini banyak, baru kita misalnya pakai mesin atau apa gitu. Kalau bagi orang-orang yang nggak punya modal atau bagaimana, itu misalnya uang sedikit pun bisa jalan, 1 juta pun bisa jalan. Kita beli bahan, beli alat-alat itu sedikit demi sedikit kan kita berjalan dan laku dijual, mau nambah lagi bisa. Nah, dalam menjalankan usaha ini tuh Ibu dibantu karyawan nggak? Kalau karyawan sih ada Mas, kalau kita sendiri kan nggak mungkin. Aku di rumah nih sambil gini ya Mas, sambil maksudku tetangga itu semua biar bisa bekerja kayak ini. Syukur kerja di tempat itu ya silahkan, kalau mau usaha sendiri silahkan, tapi kita membagi pengalaman sama siapapun yang mau. Di rumah ada yang belajar gini-gini tak ajari sampai selesai, sampai bisa di rumah dia usaha sendiri. Kalau dia jualnya nggak bisa baru diantar ke rumahku. Jadi misalnya, oh aku bikin ini tapi aku jualnya nggak bisa, tak bantu, tak jualin. Barang yang jadi berapa bawa ke sini tak bayar, berapa umumnya kita bayar. Jadi nggak tak pakai sendiri, enggak Mas. Pengalaman itu semua, aku di Sabda dulu juga. Semua orang yang bikin ini tak ajari, udah buka usaha sendiri, sekarang udah lancar, udah seneng Mas, aku bukannya gini. Usaha ini juga banyak yang datang ke rumah, misalnya minta diajari ini itu tak ajari ya, sampai bisa. Kalau belum bisa jangan pulang dulu. Nanti kalau belum bisa nanti putus di jalan, nanti kendalanya ini nggak tahu. Paling nggak 2 minggu 3 minggu di tempatku bikin bisa, langsung di rumah nyoba beli bahan sendiri, dibikin dijual. Kadang-kadang kan dari tetangga kanan kiri, oh iya ada memerlukan, satu persatu, lama-lama juga ada yang pesen, ada yang ini. Alhamdulillah saya senang ngajari orang Mas. Kalau sistem kerja karyawan Ibu itu bagaimana? Kayak jam kerja dan lain-lain itu? Kalau karyawan kalau belum bisa ya Mas, kita gajinya harian. Atau gimana? Kadang-kadang sehari misalnya dapat 1, itu pun sebenarnya ongkos nggak ada 10.000 kan. Tapi kita kan gajinya ya lebih dari itu. Untung-untung kita sedekah sama orangnya. Terus kalau udah bisa, aku sistemnya borongan Mas. Jadi tinggal kita, kalau kitanya misalnya cepat mau kerja ini itu terserah dia.
sekali ya. Kadang ada yang di lembur sambil nonton TV kan bisa masih ikuti bawa kemana-mana. Di depan TV, misalnya sambil gini kan udah dipotong di depan TV nonton sambil ngerjain itu bisa juga. Jadi kalau yang ingin cari penghasilan lebih banyak, ya kita kadang-kadang orang kan giat pakai lembur, pakai segala macam, pakai kegiatan. Borongan mas kalau udah ini, jadi harian. Kalau masih belajar, saya gaji harian. Jadi bisa dikerjakan secara santai tapi menghasilkan. Ya, santai sambil jalan, sambil kemana, duduk-duduk yang penting ngerjain dapat. Jadi sambil santai sambil ini dapat penghasilan juga. Nah, itu bagaimana sikap ibu terhadap karyawan tuh agar karyawan tuh seperti senang, suka, nyaman, sama betah melakukan pekerjaannya? Ya kalau saya sama karyawan, kalau karyawan itu banyak mas, di Bali itu ratusan orang. Kalau kita jadi gini jangan mentang-mentang saya ini bos, enggak, kalau saya loh mas. Jadi kalau sistemnya aku kerja sama, kalau karyawanku nyaman sama aku mungkin tuh ngasih kerjaan baik sama aku. Tapi kalau aku sama karyawan misalnya nggak bikin gak nyaman, otomatis karyawan juga nggak bikin nyaman sama aku. Jadi aku berbagi mas, kalau ada untung kita ajak seneng-seneng bareng-bareng, ajak main bareng-bareng, kalau ada rezeki makan bareng-bareng gitu. Jadi kalau kita menciptakan usaha, kita harus bisa mas. Kalau cuma untuk bisa dok ngandalkan karyawan nggak bisa. Kalau saya loh, jadi segala macam di Sablon itu pun juga. Jadi aku bikin Sablon, bikin ini tuh, tapi aku harus bisa. Walaupun aku nggak ngerjain, tapi aku tahu. Jadi terjun mas, terjun langsung sama ini, nggak nyuruh anak-anak ini enggak saya. Jadi misalnya aku ikut terjun, ikut ngerjain. Jadi kayak orang buruh biasa, ikut ini kena obat segala macam. Kalau toh ini juga, padahal itu kena tangan kan kadang apa ya berdarah luka, pakai sarung tangan, dari pakai sarung tangan gini-gini jadinya aman. Jadi aku ikut mas, ikut kerja, ikut ngajari ini itu supaya orang ini nyaman, sampai bisa sampai gini seneng gitu ya. Jadinya enggak gini, enggak ini bos ini enggak. Kalau saya, kita juga orang miskin dulu, misalnya kan ini sama-sama kita berbagi gitu loh mas. Jadi enggak wah sama bosnya kayak gini enggak. Kalau aku semua orang jadi kayak teman, kayak saudara gitu. Jadi kalau ada kerjaan kita kerjain bareng-bareng, kalau ada rezeki kita bagi bareng-bareng mas. Kita makan-makan bareng, tulan-tulan bareng gitu. Jadi enggak selalu wah ini bosnya gini enggak. Jadi dalam berwirausaha itu bukan memposisikan diri kita sebagai bos ya, tapi lebih ke leader yang ikut andil bagian dalam mengerjakan dan turun tangan, ikut membantu serta dalam pengerjaan usaha yang bulapan ini ya. Iya, kalau kita usaha, kalau kita sendiri nggak bisa, kadang banyak yang gagal mas. Kalau kita misalnya usaha ini, aku nggak bisa ya, cuma bisa nyuruh perintah ini itu nggak bisa. Nanti kalau orderan banyak, karyawannya sakit, nyari orang belum tentu langsung bisa. Kita terjun sendiri mas sampai lembur-lembur sampai malam. Tapi kalau toh memang ada kerjaan, dikerjain anak buah bisa ya tak suruh ngerjain anak buah. Tapi toh memang ini keburu ini ya ikut kerja mas, memburu sampai gini. Jadi ikut terjun, ikut kerja deh. Kalau gaji karyawan bagaimana Bu? Boleh dibicarakan apa tidak? Kalau gaji karyawan itu kalau harian ya gini ya mas. Ya standarnya misalnya di sini berapa sehari. Kan lain-lain ya mas, kalau misalnya di Bali sehari segini, misalnya segini. Jadi kalau kita gaji harian ya nominalnya di sini berapa, yang kadang 80.000 yang baru belajar itu, kadang ya ada yang cuma dikasih 50.000 kan. Misalnya hasilnya nggak ada segitu, tapi kita kan gaji masa disesuaikan dengan yang dia belajar kan kasihan juga gitu. Ngomong-ngomong tentang penghasilan nih, kira-kira penghasilan ibu dalam menjalankan usaha ini per harinya atau per bulannya itu berapa ya? Kalau ditanya masalah itu kita nggak bisa tentukan ya mas. Soalnya kadang-kadang kita usaha gini, kadang sehari dapat banyak, kadang sehari enggak. Yang penting kita sehari-hari itu ada pemasukan ya. Untuk misalnya untuk hidup apa sehari-hari itu kita punya peluang ada pemasukan gitu. Kalau ditentukan misalnya dapat berapa nggak bisa menentukan mas. Kadang ya sehari, kadang kalau pas pesanan banyak ada ya dapat 3 juta, 4 juta, kadang 500, kadang 100 pun enggak mas. Jadi gitu. Jadi kalau masalah keuangan ini tuh kita pintar-pintar aja ngelola mas. Jadi misalnya kita nggak diperlukan uang itu, kita kan ada tabungan harian.
setiap hari kita masukkan di tabungan, sewaktu-waktu kita perlu langsung kita ambil, kan nggak bingung. Itu caranya Mas ya. Kalau saya memang merintis dari awal bekerja itu gitu. Jadi jangan ini, kalau bisa diusahakan kita nabung itu penting sekali ya. Jadi sewaktu-waktu kita perlu, sewaktu-waktu kita ada keperluan mendadak langsung bisa ini. Kalau kita tahu uang dipegang terus kan habis. Kalau saya sistemnya gitu Mas. Jadi misalnya berapa langsung tak masukin di tabungan, cukup sehari aja yang dipakai berapa, sisanya tak masukin. Jadi sewaktu-waktu kita ngambil bahan, kalau ngambil bahan kan banyak Mas bayarnya. Nah, dalam menjalankan usaha ini tuh apakah Ibu Sarumi itu pernah mengalami krisis keuangan? Lalu itu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau krisis keuangan kayaknya enggak ya Mas. Walaupun cuma sedikit tetap ada. Jadi enggak sampai enggak ada uang sama sekali, kayaknya enggak. Kayaknya belum pernah gitu ya. Tapi jangan sampai ini. Tapi kalau masalah keuangan enggak pernah. Misalnya sampai sama sekali enggak ada uang enggak. Ya walaupun sedikit tetap ada pemasukan. Saya tanya lagi nih Bu, untuk strategi pemasaran yang Ibu pakai itu agar pembeli tertarik terhadap produk yang Ibu tawarkan itu seperti apa? Ya kalau saya kayaknya ya yang udah saya alami ya, kayaknya itu misalnya ada orang satu beli ke rumahku ya ramah aja sama pembeli, baik sama dia, walaupun lagi datang siapin aku segala macam, jangan ngobrol-ngobrol kan enak nyaman. Jadinya kan gini, oh iya ada teman di sana tuh itu orangnya baik gini. Jadinya ini Mas menyambung gitu. Ada teman gitu, oh iya tak kasih tahu, saya tahu. Jadi itu kayaknya semua itu menyebar itu karena ya buka di Facebook ya, dari teman-teman juga iya gitu. Sambil main, sambil gini, kadang-kadang main aja, main nggak apa-apa, pengen lihat-lihat ya boleh silakan. Nggak penting nggak apa-apa Mas, datang ke rumah, main-main lihat ini. Nggak harus datang beli enggak. Kalau saya silakan, kalau mau main lihat-lihat aja silakan. Ya, sama beberapa tahun kemarin kan Indonesia dilanda pandemi COVID, kan juga ada berita banyak tentang usaha yang gulung tikar. Nah, usaha Ibu ini juga terkena dampaknya nggak? Kalau saya nggak pengaruh sama sekali, nggak ada, ini nggak pengaruh sama sekali. Kayaknya malah semua orang kan membutuhkan. Yang biasanya kerja di kantoran segala macam kan dia ingin berjualan, ingin berusaha ini itu. Kayaknya kalau saya nggak ada pengaruh sama pandemi ini. Tapi kalau misalnya ditanya yang usaha yang lain-lain, kalau di Bali gulung tikar bener Mas, bener di sana itu sampai habis, hotel-hotel yang termewah pun sampai gulung tikar bener. Ini baru mulai bulan kemarin kan dari sana itu udah agak bebas, udah dimulai buka ini kan, udah penyeberangan itu kan nggak diperiksa. Kalau dulu kan diperiksa COVID segala macam terus swab kan di jalan rumit sekali. Kalau sekarang udah mulai bebas, udah mulai jalan. Kalau masalah usaha ini enggak ada dampaknya, sama aja. Untuk proses atau langkah-langkah dalam membuat produk kerajinan yang Ibu buat ini seperti apa ya? Maksudnya proses gimana? Secara garis besar itu langkah-langkah dalam membuat produk Ibu seperti apa? Ya kalau kita gimana ya Mas? Ya kalau kita prosesnya itu ya bikin yang lebih banyak lagi, mungkin bikin model yang belum orang-orang bikin. Kalau bisa kan kita tuh misalnya jalan-jalan kemana tuh lihatnya jadi dua-duanya, kita senang sambil lihat ada situasi yang bisa saya tiru kan gitu Mas. Misalnya aku ke wisata mana kan yang tak lihat kerajinan apa itu, wah ya ini tak bisa, aku bisa enggak ya, jadi tak coba. Jadi nggak cuma lihat-lihat gini enggak. Jadi misalnya aku sambil main kemana-mana itu yang tak lihat kerajinan, oh iya itu nek tak bikin aku bisa enggak ya, tak coba. Jadi nggak bakalan Mas ini misalnya kok berhenti di jalan tutup enggak. Kalau kita kreatif sampai kapanpun tetap berjalan. Iya. Seorang wirausahawan juga harus memiliki jiwa berani mencoba ya. Ya iya, kita berani mencoba, berani misalnya gini Mas, modal dulu gitu. Kira-kira ini apa saja manfaat dari produk yang Ibu buat? Maksudnya manfaat gimana? Kayak pemanfaatan dari produk-produk yang Ibu buat terus digunakan untuk apa saja? Ya itu kalau
dipakai orang-orang yang berkeluarga itu sebenarnya manfaat semua loh Mas. Kan digunakan apa aja bisa Mas itu. Misalnya untuk segala macam di dalam rumah itu bisa. Di samping itu memang bahannya itu awet Mas. Yang ekspor loh, yang ekspor awet banget. Itu sebenarnya pakai tempat buku segala macam itu bisa. Cuma kadang-kadang kan ada yang kepala sekolah mesen ini untuk nampung naruh buku yang besar-besar itu bisa digunakan. Manfaatnya itu sebenarnya banyak sekali. Dari tadi kita sudah banyak membahas tentang usaha. Nah, seorang wirausahawan itu yang baik itu harus memiliki sikap seperti apa ya? Kalau kita usaha, maksudnya bersikap baik? Ya kayak memiliki jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Oh, kalau kita berusaha ya Mas, yang penting kita tekun. Berdoa supaya kita jalan lancar terus, kita baik sama orang, kita berbagi ilmu sama orang, itu kan nanti juga ada manfaatnya. Kita melancarkan usaha kita juga. Oh ya, kita juga ingin tahu, barangkali teman-teman dan penonton di rumah ingin tahu apa tips menjadi wirausahawan yang sukses menurut Ibu? Misalnya mau nyoba atau bagaimana? Ya, jika ada keinginan untuk mencoba itu tips dari Ibu itu seperti apa? Ya kalau misalnya anak-anak semua yang di sini ya misalnya mau ingin mencoba pekerjaan itu, kita pengalaman itu nggak ada jeleknya ya Mas. Kita misalnya pengalaman itu sampai tua bisa dipakai, ya kan? Misalnya kita punya pengalaman ini ingin mencoba itu semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa Mas. Yang penting kita punya niat, punya keinginan. Barangkali Ibu bisa memberi motivasi untuk teman-teman Isalmu, para penonton di rumah yang menonton konten ini, itu kedepannya dalam menjalankan wirausaha itu seperti apa ya? Kalau motivasi dari Ibu? Ya kalau misalnya yang di sini aja lah, semua yang ada anak-anak ya, kalau ingin mencoba atau bagaimana, itu pekerjaan itu sebenarnya sangat mudah. Bisa disambi, misalnya bisa di sebelum dapat kerjaan, belum dapat apa, kita nyoba ini sambil kita mengembangkan kreatif kita, usaha kita. Kalau ingin mencoba semuanya, kalau ingin bisa ke rumah saya juga bisa, mau belajar juga bisa. Yang mau ingin mencoba sampai bisa pun saya siap ngajari. Kalau yang di rumah misalnya mau usaha ini ya silahkan mencoba kan gitu. Kita kan siapa tahu toh Mas, misalnya wah kita usaha ini ternyata kan bisa pakai kuliah anak sampai lulus, sampai kuliah, sampai ini ternyata walaupun uangnya nggak besar ya cukup juga. Iya, bukannya kok kita punya perusahaan besar kita sukses ini belum tentu Mas. Orang punya usaha ini kendalanya banyak. Kalau kita yang tak alami yang di Bali itu karyawanku 100-an ada loh Mas, tapi namanya orang kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini jalannya bagaimana kita nggak tahu. Yang tak jalanin ini di rumah ini walaupun hasilnya nggak seberapa tapi cukup untuk kuliah anak, nguliahin anak, biaya segala macam sampai dapat kerjaan ternyata juga cukup. Yang penting kita bersyukur aja, jangan lupa kita bersyukur, terima kasih dikasih kesehatan, dikasih bisa mengerjakan ini itu, yang penting itu aja Mas. Menurut Ibu itu kalau generasi muda sekarang menginvestasikan keahlian itu sebagai modal berwirausaha itu penting atau tidak Bu? Ya kalau kita tinggal yang menanggapi Mas. Kalau kita gini pemikiran saya, kalau kita punya kepintaran janganlah diambil sendiri. Kalau mau ngajarin orang itu manfaatnya banyak sekali Mas. Syukur diterima ya syukur, kalau enggak ya syukur. Tapi kalau memang yang benar-benar itu dia ingin sekali, ini bermanfaat sekali untuk yang ingin mencoba belajar itu. Jadi saya bukan gini aja Mas, ada yang kepingin sekali jahit, ibu-ibu semua tak ajari di rumahku pakai mesinku, pakai kainku sampai bisa dapat kerjaan ya. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Dia tuh sampai sekarang ya ingat, oh iya aku nggak gini-gini, aku diajari sama ibu, ternyata aku juga dapat kerjaan, dapat ini. Jadi nggak, pengalaman aku ini bukannya cuma jahit, cuma batik, cuma ini. Jadi semuanya tak pelajari Mas, tak pelajari, aku bisa tak ajari ke orang.
Jadi siapa yang ingin belajar sama saya silahkan. Jadi mau ingin gini, misalnya kepingin jahit, kepingin batik, kepingin gini, bisa juga. Jadi pekerjaan itu kalau Bapak bisa, aku bisa, nggak nanya pun. Saya nggak pernah ini. Jadi lihat aja kalau memang ini udah tahu ya Mas. Jadi apa istilahnya HPA namanya orang-orang tuh lihat ini, oh iya. Jadi misalnya ada barang apa di jalan tuh aku lihat, aku pasti bisa. Jadi nggak usah gini, nggak usah ragu mah. Yang penting kita nyoba apa, punya keinginan, punya niat, itu pasti bisa. Jadi seorang wirausahawan yang sudah memiliki banyak ilmu itu juga harus berbagi ilmu ya kepada. Ya nggak semua Mas, nggak semua orang mau berbagi ilmu, nggak. Tinggal orangnya. Orang yang bikin kerajinan ini aja kan ada Mas, aku pernah datang ngajari kan nggak mau. Nanti kalau tak ajari, kamu bikin sendiri, tak jual sendiri, jualanku rugi. Ada yang punya pemikiran gitu. Kalau saya enggak, rezeki di tangan Allah. Kita udah ditentukan sendiri-sendiri. Walaupun kita berbagi 1000 orang pun, aku dapat rezeki sendiri. Kalau pemikiran saya gitu. Apalagi bapaknya itu orangnya gini bener. Jadi enggak semua orang itu ingin berbagi ilmu sama orang, enggak Mas, belum tentu ya. Tapi kalau menurut saya memang gitu. Jadi kalau aku bisa, siapapun yang ingin belajar pengalamanku silahkan datang ke rumah boleh. Misalnya mau kemana, mau nanya ini itu, saya siap ngajarin Mas. Nah dari Ibu ini bagaimana tips dalam membagi waktu untuk mengerjakan berbagai urusan gitu? Kalau kita ya santai-santai aja ya Mas. Kalau misalnya masalah jualan yang di rumah ini, kalau kita misalnya nggak laku kan juga nggak rugi, nggak busuk, misalnya nggak rusak, nggak apa. Jadi kalau saya waktu ya nggak gini Mas. Jadi misalnya ada acara apa-apa ya kita bagi waktunya ya harus tepat. Kalau lenganan-lenganan misalnya yang mau datang biasanya kan Ibu aku nanti mau datang ke rumah pesen ini itu tak kasih tahu. Nanti jam segini aku pergi, kalau bisa sebelumnya atau sehabis aku pulang. Kadang-kadang kan kecewa Mas, rumahnya jauh, datang aku nggak ada kan gitu. Jadi kalau masalah urusan ini kan sekarang udah zamannya canggih Mas, ada WA segala macam kan, tinggal WA gimana kan, nggak, kita misalnya datang jauh-jauh kan pasti ketemu orangnya gitu. Sama tips dalam membagi uang kayak money management menurut Ibu itu bagaimana caranya? Kalau masalah uang ya kita pinter-pinter aja Mas, pinter-pinter aja ngelola ya. Kalau orang kan misalnya aku seharinya dapat penghasilan segini, kalau kita pengeluaran segini lebih dari penghasilan, otomatis kan nggak bisa juga. Ya kita harus pinter-pinter gini ngatur keuangan. Misalnya aku sehari dapat hasil berapa, ini ada cara ini itu kan kita ya bagaimana caranya kita supaya semuanya itu terlaksana. Kalau misalnya pengen shopping segala macam, orang shopping itu misalnya 1 minggu aja menghabiskan uang berapa juta-juta kan gitu. Tapi kita itu sebelumnya kan udah dirancang, kita nyisikan uang, kita ada uang lebih, kita nabung dulu. Tapi kan udah sendiri-sendiri pembagiannya. Jadi bukannya ini uang untuk kehidupan sehari-hari kita pakai rekreasi segala macam kan nggak pas itu. Jadi kalau misalnya ini ya tinggal kita pinter ngatur-ngatur aja. Jadi kalau kita mau pingin apa ya uangnya banyak, ini banyak ya kita harus menciptakan ini apalagi yang bisa menghasilkan uang. Kalau saya sistemnya gitu, tapi orang lain nggak tahu saya. Kalau saya gitu Mas. Jadi misalnya ini misalnya usaha plastik ini agak sepi, kita kan baju juga bikin rancang sendiri, bikin model sendiri. Jadi misalnya beli di luar itu 70.000, 50.000, tapi aku jualnya kan bisa 100 lebih karena dibikinnya halus, jahitannya bagus, ininya bagus. Toh model-model baju kan dari luar semua Mas. Jadi kalau misalnya plastiknya agak sepi, agak gini, ya kita cepet-cepet ngambil usaha yang lain supaya menghasilkan uang. Yang penting kita nggak minta Mas, berusaha. Nah, kira-kira itu Ibu berapa lama ya untuk belajar seperti menganyam, membatik dan lain sebagainya? Kalau menganyam itu nggak lama Mas. Kalau kita setiap hari praktek ini itu sebulan pun bisa kok. Nganyam itu sebulan pun udah bisa. Kalau misalnya
di lingkungan ini ada model ini, kita jalani gini-gini. Terus pas saya keluar di sana, oh, ada model ini, bapaknya itu bikin apa itu, nyoba itu sampai sekarang belum bisa. Ya bisa sih bisa, tapi belum lancar gitu. Ada lihat kayak keranji segala macam itu kan bahannya dari itu mas. Itu bisa nih bisa, tapi nyarinya itu supaya ini cepet, bagaimana caranya itu sampai sekarang belum temukan. Jadi masih kadang keluar, masih lihat ini. Semua orang ditanya belum tentu mas dikasih tahu, enggak. Jadi rahasia kayaknya yang orang bikin-bikin yang udah lama mungkin udah dari dulu itu. Oh, jadi berwirausaha itu juga harus memiliki kemampuan, skill membagi waktu, membagi uang, dan juga jiwa seni dan kreatifan yang tinggi ya. Iya mas, kalau kita mau berusaha ya kita harus pandai-pandai mengatur semuanya, ngatur waktu untuk kerja, ngambil waktu untuk ini jalan-jalan atau bagaimana. Kita ya harus pinter-pinter bagi waktu. Ini waktunya main ya main, waktunya kerja ya kerja. Jadi nggak bisa disepelekan, wah ini uangnya banyak, kerjaan tak tinggal, nggak bisa. Kalau kita ya harus kerja tuh, misalnya ini ya harus, misalnya di gimana, di planning mas. Jadi sebelumnya misalnya mau kemana, ini itu tuh harus di planning dulu. Dikasih jadwal, ini jadwalnya ini, jadi tercapai semua. Kira-kira ibu ini pernah terpikirkan nggak untuk menginovasi produk kerajinan yang ibu buat ini? Kalau untuk yang ini kayaknya aku spontan loh mas. Spontan pulang dari Bali itu waktu itu bapaknya, aduh gimana ngamar kerjaan nggak ada yang mau mas, nggak ada yang mau terima. Bapaknya aku nggak bisa gaji kan, pikiran ini ya. Saya berusaha, kita udah pernah usaha ini itu, ngapain kita buruh. Aku nggak mau memang mas. Di keluarga aku ajarkan sebisa mungkin ciptakanlah pekerjaan, jangan sampai misalnya buruh gini itu kalau bisa jangan. Jadi saya menciptakan kerjaan supaya kita menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya. Jadi kita kreatif ini, oh, nyoba ini. Tapi kalau memang yang nggak kreatif ya nggak bisa juga mas. Mau nyobain takut nanti rugi, takut nanti ini salah gitu. Kalau aku kesalahan banyak mas, itu awal-awal itu berapa ton aku bahan-bahan itu nggak bisa dipakai, nggak ada yang ngajari. Tadinya juga udah putus asa, tapi lama-lama ya barang udah tak buang itu tak ambil lagi, tak coba pakai ini ternyata lanjut juga gitu. Di awalnya juga coba-coba dan menanggung risiko yang banyak ya. Iya, ngambil risiko banyak, nyoba ini nggak jadi, nyoba itu nggak jadi, stres, tak tinggal tidur dah, balik lagi bangun, diulang lagi gitu. Jadi nggak sekaligus bisa, enggak. Kita juga perjuangan. Pokoknya kita ambisi. Masa kayak gini nggak bisa, pasti bisa. Baik. Oke teman-teman, ternyata jadi wirausahawan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi wirausahawan yang baik itu harus memerlukan skill, time management, money management, dan mengatur segala urusan dengan baik. Dan juga memiliki jiwa seni, kreatifan yang tinggi, dan juga berani menanggung resiko, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Makanya kita harus belajar dan ambil pengalaman dari mereka yang sudah mencoba lebih dahulu. Kenapa teman-teman? Agar kita bisa sukses juga seperti mereka. Dan jangan lupa teman-teman, nantikan Esamo Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube Esamo ya. Dan bila ada salah kata dalam penyampaian pembawaan acara saya hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.